Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar semuanya, sedaya jamaah kemawon, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur, konco-konco, semuanya mudah-mudahan dipun paringi sehat walafiat saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, termasuk ibadah istimewa yang di bulan ini akan dilaksanakan. Bagi yang di Mekah sekarang melaksanakan ibadah haji, dan bagi kita yang ada di tanah air tentu kita akan melaksanakan Idul Adha, baik itu sholat idnya ataupun penyembelihan hewan korbannya. Nah, kalau kemudian semuanya sehat, maka insya Allah menjadi lancar. Dan mudah-mudahan satu kendala terkait dengan Idul Adha ini yang berupa merebaknya penyakit kuku dan mulut, PMK apa PKM ini ya, diwalik terserah podoai kan itu ya, yang menyebabkan beberapa hewan ternak utamanya sapi podo mati. Ini mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita tidak menjadi was-was di dalam melaksanakan ibadah korban. Was-wasnya bukan hanya masalah penyakitnya, tapi juga keabsahan ibadahnya. Sebab untuk melaksanakan ibadah namanya Idul Adha, namanya penyembelihan hewan korban, hewan itu kan harus sehat betul. Gak oleh pincang, ora oleh protol kukune, gak oleh loro, kuru gak oleh itu ya. Kurus, kering, kerontang itu tidak boleh. Nah, makanya mudah-mudahan wabah PMK ini segera hilang sehingga semuanya gembira, peternaknya gembira, pedagangnya gembira,
yang ibadah korban juga gembira semuanya, sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan, sehingga wajarlah kalau Idul Adha itu memang betul-betul kita rayakan. Ngoten nggih. Pun Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang saya hormati, sekarang mari kita lanjutkan ngaji kita di kitab Nashaikhul Ibad ini pada makalah yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang bisa menyinari hidup kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ila diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang saya hormati, saniki monggo ditelok ditingali makalah sing nomor 20. Gimana ini? An Aliyin radhiyallahu anhu, man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaisa fi yadihi syai'un. Nah, ada satu makalah dawuhnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niki yo sahabate Kanjeng Nabi, yo mantune Kanjeng Nabi, yo ijek dulure Kanjeng Nabi. Beliau ini sangat cinta pada ilmu. Sekaligus beliau ini adalah seorang pemuda yang menjadi komandan perang. Sekaligus juga menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang utama yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Man lam yakun indahu sunnatullahi. Siapa yang tidak memiliki atau tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Allah, wa sunnatu rasuli, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah atau kebiasaannya Rasulullah, wa sunnatu awliyaihi, atau mungkin ya adat yang biasa dilakukan oleh waline Gusti Allah, falaisa fi yadihi syai'un, maka dia dikatakan orang duwe apa-apa, ora iso nglakoni apa-apa. Jadi falaisa lahu syai'un yu'taddu bih. Jadi tidak dihitung sebagai wong sing iso nglakoni apa-apa. Qila lahu li aliyin ma sunnatullah, maka kemudian itu ditanyakan kepada Sayyidina Ali, apa sih sunnatullah itu? Sunnah-sunnah Allah itu apa diantaranya? Qala Aliyun kitmanus sirri. Sunnahnya Allah itu adalah menjaga rahasia. Allah itu maha tahu, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, sehingga apa yang ada pada diri semua manusia mulai dahulu sampai sekarang itu semuanya diketahui, semuanya dilihat, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tahu kebaikan dan kejelekan kita. Nggih. Kalau orang biasa seperti kita, ya, orang manusia seperti kita, menilai orang itu susah. Paling banter kita hanya bisa melihat dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, sehingga tak tahu persis kadang-kadang apa sebetulnya yang ada di balik itu semuanya. Kalau Allah itu maha tahu semuanya, maha tahu, tapi Allah tidak pernah mengungkap rahasia-rahasia itu atau kejelekan-kejelekan itu. Kalau umpamanya itu dikehendaki oleh Allah, maka semuanya tidak akan bisa ditutupi.
yauma tublas sarair, ketika hari itu sudah datang di mana seluruh rahasia itu akan diungkap oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa ditutup-tutupi. Ya, tidak ada satupun yang bisa ditutupi, semuanya akan tampak. Oh ngoten apa? Loh iya bener ini, bener. Bahkan ngeten, nalikane kula panjenengan sakniki niku dihormati kalih tiyang, apa kira-kira mergo panjenengan niku kaapian dadi wong? Ya napa? Jadi kula panjenengane dihormati wong apa mergo kakehan apike? Sehingga gak ana eleke blas? Apa ngono kira-kira? Aslinya mboten ngoten. Kita ini dihormati oleh orang lain karena kejelekan kita itu ditutupi karo Gusti Allah. Rahasia-rahasia yang tidak perlu terungkap itu karo pangeran ditutup. Sehingga apa? Jenengan tasik dihormati bojone, nggih, diajeni karo tanggane, nggih, diagung-agungkan oleh orang lain, itu bukan mergo KPN, tapi mergo apa yang sebetulnya itu harus ditutupi, yang berupa rahasia-rahasia jelek itu ditutupi kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, namun ngeten iki aja kemenyek dadi wong. Nggih, aja kemen terus. Nanti kalau sudah saatnya itu semuanya terbuka kali Gusti Allah, wis kali nutupi sampeyan. Nah, ngeten iki memberikan pelajaran kepada kula panjenengan sedaya, mulane dadi wong aja gampang ngudal wadine wong liya. Ngoten nggih? Sebab nalikane kula panjenengan iki diudal wadine karo tiyang lintu, seneng napa mboten? Belas ora seneng. Iso isin, iso wedi. Gila mboten? Makanya kalau tidak kepingin rahasia kita itu diungkap ke permukaan oleh Allah, dok, mari kita ikuti apa yang menjadi adatnya Allah ini, di mana Allah itu biasa nutupi rahasia jeleknya orang-orang ini. Ngoten nggih. Nggih. Pun mulane sing cek seneng hobi rasan-rasan, cek seneng hobi maido wong, nggih, ngerumpi, pergunjing, pun mandek tobat nggih. Tobat, genti ngaji, genti selawatan. Jadi terus-terusno. Nak panjenengan suka ngrasani wong, tentu suatu saat panjenengan ya dirasani wong. Jenengan kok suka buka rahasia Allah, suatu saat akan dibuka rahasia panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu gimana? Isin kan? Isin, wedi lan sak piturut ini. Cemas, panik. Nonton kan? Akhirnya muncul tengah YouTube niku. Panik enggak? Nonton kan? Karena apa? Khawatir rahasianya tertutup, terbuka. Nonton. Nah, sering-sering nang YouTube niku ngonten. Ana bojone pas ning gone warung karo wong-wong wedok. Konangan bojone terus ditelepon. Nang ndi Mas? Aku di kantor. Nah, wis ning omah perang itu kalau sudah begitu. Kenapa? Karena ketahuan. Ngoten. Nggih ya. Kalau rahasia itu terbuka pasti malu dan itu membuat panik kan ngoten lah. Bon, niku sing pertama. Makanya kalau orang tidak memiliki kebiasaan Allah yaitu menyimpan rahasia, maka dianggap enggak duwe apa-apa dene. Ora iso nglakoni apa-apa. Enggak punya amal kebaikan apa-apa. Lho ngoten iki. Iki menurut Sayyidina Ali loh ya, bukan menurut saya. Wakila ma sunnatur rasul. Terus Sayyidina Ali ditanggal timane kali sahabat-sahabat yang lain. Nah, kalau sunnahnya Rasulullah itu apa saja? Nah, yang disukai oleh Rasulullah itu apa saja? Maka di sini dijawab al-mudaratu bainan nasi
yaitu menebar kasih sayang di antara sesama. Sehingga rumahnya adalah rumah temannya. Ngoten nggih. Bondo donya ni yo iku yo nggone wong akeh. Lho ngoten. Dadi yo gak medhit. Karena apa? Kabeh iku dulur. Ya kayak sebagaimana sering diungkapkan oleh Kanjeng Nabi bahwa kita ini saudara. Dan saudara itu ibaratnya seperti badan. Kaki kesandung sing sambatan di. Hah? Jenengan kok mlaku terus sikile kesandung. Sing sanggepatan iku jempolane sikil apa lesane sampean? Lesan. Nggih. Sikile kesandung, sing ngelu ndi? Sirahe, mosok jempolane. Sikil kesandung, sing awak badhe panas pundi? Yo kabeh sak awak. Ibaratnya seperti itulah. Ya. Istilahnya nak ji nak beh gitu loh, enak siji enak kabeh gitu loh, gak enak siji gak enak kabeh, karena namanya dulur. Sehingga apa yang muncul itu adalah menebarkan kasih sayang, bukan kebencian, bukan permusuhan, tapi adalah saling menyayangi dengan penuh kerukunan. Persoalan bahwa semua orang itu punya perbedaan karena adanya kelebihan dan kekurangan, itu harus difahami bahwa itu adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Tapi dengan perbedaan yang ada itu, kita harus tetap menebar dan menjunjung tinggi yang namanya kebersamaan. Sehingga apa? Hidup harmonis. Wong ku nak uripe harmonis karo tangga-tanggane, karo dulure, nikmat napa mboten niku? Nikmat. Itu. Gak ada rasa cemas, gak ada rasa khawatir, gak duwe duit, tenang, ijek ana ndodo dulur. Ngoten kan? Gak duwe sepeda, ora apa-apa, ijek ana kon kanca. Rokok entek gak apa-apa, ijek ana bolo. Ora ngoten ah. Nggih, lha tapi nek gak duwe kanca, gak duwe dulur, wah susah. Rokok entek ya kecut. Nggih mboten, ngaplu sampean. Mulane kudu dadi wong kudu sing nebar kasih sayang. Lah nebar kasih sayang iki ya aja cuma sayang-sayang tok, ya kudu loman. Ngoten nggih? Ana rasa simpati, empati kepada sesama. Ngoten. Kaya ngeten iki mamane pas Idul Adha, jenengan kok kagungan dhuwit, aja abot-abot gawe korban, aja cuma rebutan daging korban tok ae. Nggih, iku akeh tunggal niku. Ya, sak duwene lah. Wong iso tuku rokok, iso tuku HP apik, iso tuku sepeda motor apik, mosok tuku wedhus gak kuat. Ya kuat mestine bayarane piro rek? Lho kula cuma 3,5 juta, dicelengi ket wenane kan yo iso ya. Kan ngoten nah. Kan pernah ada kejadian seorang pemulung 1 tahun hasil mulungnya itu iso disisakan untuk beli hewan korban. Bahkan bukan hanya kambing tapi sapi. Gak izin tanggoten niku. Izin. Mesti ini loh, nak duwe izin. Izin duwe enggak kira-kira sih? Izin duwe kan? Alhamdulillah ngoten. Nggih. Jadi ojo cuma siap sunduk sate karo nanareng. Angger korban teko tapi dagingnya ngenteni jaluk ae sini-sini ngoten niku. Jadi sunnahnya Rasulullah begitu. Maka kalau ada orang tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama, dikatakan oleh Sayyidina Ali gak duwe apa-apa dia, nggak punya amal baik apa-apa itu. Ngoten. Berikutnya wakila ma sunnatu auliyaih. Lah nak sunahe para wali niku napa Sayyidina Ali? Maka dijawab qala ihtimalul ada 'anin nas, gelem nanggung bebane wong liya. Nggih, gelem nanggung lorone wong liya, gelem nanggung mlarate wong liya. Duh, kok enak Pak, kok nyimut. Duh, memang wali niku ngoten. Jadi saking sayangi karo podo-podo, iku nalikane koncone dulure iku kok nanggung elek, nanggung loro, iku ndekne melok nanggung. Ya melok nanggung.
Jadi kok umpamane wong berarti piye wonge? Ya loman sak loman-lomane. Nggih. Lan berani kangelan mergo nyangga pekerjaane wong liya. Niku wali. Kira-kira iso enggak ya? Jono enggak model. Angel, sebab wali sakniki sing akeh niku wali murid e. Duduk wali Gusti Allah. Ngoten. Kula beberapa waktu yang lalu masih menyaksikan. Nggih. Wonten tiyang niku nggih mboten turunane kiai. Tapi apapun yang beliau lakukan itu untuk orang lain. Tapi karo pangeran Mas Allah justru dicukupi dan diangkat derajatnya sampai akhirnya malah jadi kiai. Dan pondok sing dibangun iku yo hasil duit dhewe, gak tahu njaluk sumbangan. Santri-santri awal itu bahkan dibebaskan biaya pendidikan samangane. Bahkan sauripe nalikane ndekne rabi yo dibiayai. Lho ngoten niku sing angel. Cara gampange nek ana kiai gelem wakaf awake lan keluargane untuk liilahi kalimatillah, untuk perjuangan agama Islam, baik ngedekno pondok, ngedekno masjid, ngedekno madrasah, itu luar biasa. Persoalan wali saya nggak tahu, karena yang tahu wali itu hanyalah para wali kan gitu. Tapi saya sering menyaksikan orang seperti itu, tapi nggak banyak jumlahnya. Dan semakin hari semakin surut, dan anak-anaknya rata-rata gak iso nuru. Anak-anaknya rata-rata gak iso niru. Wadah ngoten niku. Jadi piyambake nyambut gawe sampai direwangi gak turu, ngalor ngidul. Ya untuk duit kathah, tapi tidak pernah uang itu untuk dirinya sendiri. Bisa dibilang itu 99% itu untuk orang lain, hanya 1% untuk dirinya sendiri. Dan saya tahu persis beliau itu sering tidak punya uang jadinya. Sering tidak punya uang. Kok sakit ngoten lha kula nate sering join rokok masalah. Riyen lho nggih. Sering join rokok, siapa apa? Beliau tidak punya rokok. Ini nggak usah saya ungkap siapa orangnya, itu rahasia saya. Dan saya mau niru seperti itu, Masya Allah, sampai dino iki belas durung iso. Jangankan kok 50% nih, 10%-nya durung iso aku niru. Ngoten iki. Contoh cilik ngeten, ono tamu, kiyambake poso, tapi tamunya dijamu dan beliau sendiri yang ngeladeni makan minumnya, dan tidak boleh orang lain. Makanya enak. Beliaunya monggo, dan itu dia poso setiap hari. Anak yatim juga begitu, ditunggu-tunggu dhewe, diladen-ladeni dhewe. Gitu. Ana wong butuh duit kok umpamane sambatan, ya diparingi duit. Dan nggak pernah bertanya sampeyan niku sapa. Nggak pernah seperti itu. Dan tidak pernah apa yang dilakukan itu diketahui orang lain. Bahkan istrinya sendiri kadang-kadang nggak ngerti ngelakuin ini. Nah, ini benar-benar kebiasaannya wali pancene ngoten. Ya, mau menanggung beban berat hidupnya untuk orang lain. Dan diantaranya mereka itu wakanu min qablina yatawasawna. Para wali itu satu sama lain itu saling memberikan nasihat. Nah, ana yang elek iku dinasihati. Dan gak sungkan-sungkan. Ndekne duwe jabatan atau tidak, wong iku loman karo ndekne oh enggak. Wong iku berbuat baik pada dia atau enggak. Pokoknya ndekne roh elek ya dinasihati. Ngoten. Pokoknya beliau betul-betul melakukan hadis Rasulullah, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi qalbi fa huwa pertama adalah biyadi fa yastati bi
dengan kekuasaannya, kemudian juga fabilisanihi, kemudian dengan nasihatnya, dan juga dengan doanya. Itu yang dilakukan oleh para wali ngoten biasanya. Jadi tidak meneng tok dan tidak ada rasa takut. Memang wali itu adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, gak anu rasa wedi. Apa pejabat apa rakyat gak ngurus, penting dia menyampaikan kebenaran dan tidak ada khawatiran bahwa suatu saat dia akan dijauhi oleh pejabat. Gak ngurus nih. Orang dikai jabat, kalau dikai duit kalau pejabat seneng malahan. Dipikir dikai duit pejabat itu menyenangkan, itu malah mengkhawatirkan. Nah pas duit yang mau adalah duit oleh ngentit ya nopo. Sebab nopo? Kesempatan ngentit bagi pejabat itu sangat besar masalahnya. Lunggi, hati-hati nih. Dan biasanya nasihatnya itu tergantung bisalah si khisolin. Dan juga saling surat menyurat antara satu dengan yang lainnya. Dulu begitu para wali itu. Nah saiki mungkin ya saling telepon, saling kirim WA lah, saling ngoten. Apa yang dia saksikan? Man amila li akhiratihi kafawau amra dunyahu wa dinihi. Nah ana wong amal untuk kepentingan akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya dan urusan akhiratnya atau agamanya. Ngoten. Ini nasihat betul gampang loh nih. Nasihati wong, cak ojo ngurus dunya tok, mau urusan akhirat itu angel ngoten niku. Ojo nyambut gawe tok. Kok sampean nasihati ngono ning kanca sampean, gak mangan tak aku ngono. Apa sampean sing ngoni bojoku ngono malen kan? Angel sakniki. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan siapa berbuat baik secara ikhlas antara dia kepada Allah sehingga tidak ada perbuatan riya, ujub, tasmi. Tasmi itu kepingin dikerungu wong akeh, kepingin populer lah kebaikannya itu dilepaskan. Jadi ikhlas betul, gak ono riya, gak ono ujub, gak ono tasmi. Nah kalau itu aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan membuat dia menjadi orang yang selalu baik di antara dia dengan orang lain. Dan yang ketiga, waman ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Dan siapa yang baik dalam menjaga rahasianya, maka dia akan diberikan kebaikan ketika dia di dalam dohirnya. Nah batinnya api, insya Allah dohiri diapi karo pengiran. Jadi itu nasihat yang biasa dilakukan oleh para wali. Jadi nasihatnya ngono di sini. Duduk nasihati terus ngekei donga, ya Allah, Allahumma ubatubet. Nah duduk niku para wali niku dongane nggih ngajakane ketika dia itu batinnya itu selalu baik, maka biasanya dia orang lain itu pasti akan diberikan kebaikan dohirnya. Nasihat isinya nasihat. Ini Bapak Ibu para jamaah sedaya yang saya hormati, di antara sekian nasihat yang biasa dilakukan oleh para wali. Nah ono wong nggak punya kebiasaan seperti kebiasaan para wali, yaitu sering memberikan nasihat tentang kebaikan. Terus pokok isine ku cuma ngejak elek, wis dianggap wong iki ora duwe amal apa-apa. Niki menurut Sayyidina Ali. Jadi ana telung perkara, wong ku nek gak duwe kebiasaane Gusti Allah, apa tadi? Nyimpen rahasia. Ndak punya kebiasaane Kanjeng Nabi, apa tadi? Menebar kasih sayang kepada sesama, dan tidak punya kebiasaannya para wali Gusti Allah, yaitu saling menasihati tentang kebaikan, ya, maka dia dikatakan tidak punya amal baik apa-apa. Duh masuk sholat, masuk poso, iya, hati-hati nih, karena kemungkinan
ya posone cuma gugurno kewajiban, sholat itu cuma gugurno kewajiban. Padahal sholat itu punya faidah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Poso itu juga mempunyai faidah. Apa itu? Junnatun, sebagai tameng, kan gitu, untuk mengendalikan nafsu. Kalau kemudian dia tidak punya kebiasaan yang biasa dipakai oleh Allah dan lain sebagainya tadi, tentu ya nggak akan punya apa-apa. Baiklah, itu satu makalah saja saya rasa pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang baik, sebagai orang yang muhsin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berkomunikasi dengan teman-teman kita di TV yang bikin relawan haji di sini. Saya juga beberapa bulan yang lalu kirim anak-anak ibu dari Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan itu, kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang berbeda. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo Lumajang ini bisa segera kembali.